Dari tadi gue ngeliatin seniman, ada satu karya seni yang beda lagi. Nih dia, Ghazali. Gara-gara konsistensinya jadi karya seni mukanya. Gokil banget ini orang. Lo perhatiin karya ini ya. Pasti kalau lo lewat Jakarta pernah ngeliat karya mirip kayak gini. Yap, kereta kencana yang di dekat Bundaran HI. Jadi kalau besok-besok lo wondering, itu karyanya Pak Nyoman Nuarte, seorang seniman Bali yang bikin GWK juga. Dan cerita patung itu sendiri menarik banget sebenarnya. Yang pasti lo harus tahu karyanya Pak Nyoman itu berciri khas banget. Dan salah satunya adalah bagaimana beliau bisa memotret gerakan di dalam suatu patung. Bareng gue Bill Muhdor, sampai ketemu next one. Ini karya salah satu seniman Indonesia yang pernah mecahin rekor di NFT. Bayangin karya NFT-nya sampai kejual 1 miliar. Alang Zulfikri. Jadi ini seniman itu emang biasa ngambil objek-objek yang punya memori kolektif. Artinya orang-orang pasti kenal sama objeknya biasanya. Dan beliau sering menggunakan illusion optik. Jadi mata lo dibikin pusing sama karyanya. By the way, lo tahu nggak objeknya ini siapa? Coba komen di bawah. Dan gue Bill Muhdor, sampai ketemu next one. Gue mau nginfoin lo satu keseruan yang nggak boleh sampai kelewatan. Ini adalah salah satu acara di mana lo bisa ngeliat maestro-maestronya Indonesia. Ini diselenggarin sama Celsius, di mana dia mau ngangkat awareness kepada seni kita. Lo bayangin di sini ada Pak Afandi karyanya dan keluarganya, Pak Antonio Blanco dan keluarganya juga, bahkan juga ada Pak Basuki Abdullah. Semua ini adalah satu keseruan yang keren banget dan semuanya adalah top maestronya Indonesia. Bukan cuman maestro tapi ada seniman-seniman Indonesia lainnya. Kayak lo bisa lihat ada karya gue juga di sana. Pokoknya lo bisa dapetin semua baju dari karya-karya maestronya Indonesia. Dan pastinya banyak keseruan lainnya, itu infonya udah gue taruh di atas. Pokoknya gue tunggu lo di sana. Lo lihat aja sendiri apa aja yang paling seru di sana. Bareng gue Bill Muhdor, ayo kita ledakin sendiri. Ini satu karya yang menarik banget. Lo pasti kenal Pak Afandi. Perhatiin ya, ini desain dasar museumnya Afandi yang langsung dilukis sama beliau. Yang parahnya itu adalah cerita di baliknya. Jadi kalau lo perhatiin, karya Pak Afandi itu dibikin kayak daun pisang. Tahu nggak kenapa? Karena beliau itu dulu pernah sakit parah banget pas kecil. Dan beliau ditutupin dengan daun pisang. Itu kejadian bersama para keluarganya. Dan beberapa dari keluarganya ada yang meninggal, tapi beliau selamat dengan tutupan daun pisang itu. Jadi satu, seniman dulu itu pernah struggling yang parah banget sampai jadi maestro kayak sekarang. Dan kedua, dan mereka ingat sama apa yang pernah membantu mereka. Lo lihat ini karya cuma ada 5 biji. Ini dari Museum Afandi sama Bottega. Gokil, satu karya yang pecah banget. Bareng gue Bill Muhdor, ayo kita ledakin seni di Indonesia. Emang kalau maestro beda banget deh. Mang Oman aja bisa berasa kayak Tony Stark. Ini karya rasanya kayak di Eropa. Lo lihat aja. Gue yakin banget kalau gue gak kasih tahu namanya Mang Oman, lo pikir Tony Stark. Seriusan, pas pertama kali gue lihat rasanya kayak gue ngeliat lukisan Van Gogh. Bukan secara Van Gogh-nya ya, tapi rasa Eropanya. Padahal kita kena tipu. Ini Mang Oman dari Cicadas, lo bayangin. Jadi ceritanya Bandung tuh dulu masih dingin, makanya tetangganya Jehan itu dijadiin model di mana dia pakai selimutan. Tapi nggak tahu sih, gue sekarang keringetan di Bandung. By the way, emang keren banget karya-karya maestronya Indonesia. Bareng gue Bill Muhdor, ayo kita ledakan seni bareng-bareng. Gue kenalin Farhan Siki, pemenang UOB tahun ini. Seorang seniman street artist yang bisa melakukan karyanya di mana-mana. Bayangin street artist kita kalau masuk galeri kayak gini. Salah satu yang paling menarik menurut gue elegansi di warnanya. Dimana dia bisa mainin black and white dicampur dengan warna-warna yang colorful banget. Ini bisa dibilang abstrak dari street artist kita. Semoga kedepannya banyak street artist kita yang bisa masuk ke galeri-galeri. Maju terus seniman Indonesia. Seni lukis tuh macem-macem bentuknya, gue tunjukin salah satunya. Ini karya seni kolase. Tahu nggak maksudnya apa? Kolase itu biasanya penempelan barang-barang atau potongan-potongan di dalam karyanya. Lo lihat nih, tuh. Ada juga Chanel bro. Ini sendiri karyanya Iritzky. Jenis karyanya namanya kontemporer. Tahu nggak kontemporer apa? Kekinian kawan. Jadi emang kontemporer tuh nggak ngikutin garis-garis tradisional. Biasanya kan lukisan pakainya cat minyak atau cat akrilik. Nah kalau ini udah berani nempel-nempel media lainnya. Tapi emang ciri khasnya kelihatan banget kan. Pemilihan objeknya juga menarik. Lo lihat dong, ini kayaknya lo harusnya kenal. Tahu nggak siapa? Coba lo komen aja langsung. Gue penasaran sama kata-kata lo. Sekarang gue Bill Muhdor, sampai ketemu next one. Patung orang muka babi. Ah kok bisa? Tunggu, gue jelasin nih. Ini namanya ogoh-ogoh. Ini karya manifesto antara
sifat baik dan sifat buruk. Ini dia nih Raja Bedahulu namanya. Gara-gara rajanya sifatnya rakus, makanya diganti mukanya pakai babi. Karena babi itu identik dengan sifat rakus. Di ogol-ogol sendiri biasanya diarak 1 hari sebelum nyepi. Habis itu dibakar. Bayangin nggak? Bikin patung sedetail ini bisa 2-3 bulan, habis itu dibakar. Emang orang Bali kalau masalah seni, angkat tangan gue. By the way, dibakarnya sendiri itu simbol buat ngebakar sifat buruknya manusia. Bareng gue Bill Muhdor, sampai ketemu next one. Dan para temen-temen yang kemarin belum bisa ngelihat pameran Maestro, masih ada kesempatannya. Ini Celsius, satu brand yang ngawur-ngawuran bikin karya dari maestro-maestronya Indonesia. Dan bakal ada pameran di mana lo bisa ngelihat karya maestronya Indonesia. Bayangin biasanya lo bisa ngelihat cuman gambarnya di tembok, sekarang bisa langsung lo ngelihat dengan cara digital yang keren banget. Udah gitu lo bisa koleksi baju-bajunya yang ada gambar-gambar para maestro. Jadi jangan sampai lo kelewatan acara ini. Lo lihat nih bajunya kalau dipakai keren banget. Ini karyanya Antonio Blanco, salah satu maestronya Indonesia. Ini dia nih, lo lihat kerdusnya udah keren banget kok. Dan ada baju-baju yang langsung dilukis, salah satu lukisan gue. Wah banget. Dan lo lihat, wow, ini karyanya Pak Basuki Abdullah. Dan juga ada karyanya Pak Ahmad. Udah lihat aja langsung keseruannya dari tanggal 17 sampai 28 di Ciamplas Walk Bandung. Jadi jangan sampai ketinggalan lo sana. Nih infonya semua gue taruh di sini. Bareng gue Bill Muhdor, ayo kita ledakin seni di Indonesia. Media itu punya keunikannya masing-masing. Ini kita jelasin tentang watercolor. Kebetulan gue lagi di pameran watercolor internasional. Salah satunya bisa dibikin blur belakangnya dan bisa fokus di depan kayak karya ini. Lo lihat kedetailannya dan keblurannya yang ada di. Dan ada beberapa efek yang menarik. Lo lihat ini karya. Hal ini cuma bisa didapat dengan watercolor. Nih lo lihat, bisa betul-betul organik dengan media yang tepat. Dan ada beberapa efek yang lo bisa lihat di sini. Jadi bisa sangat colorful, tapi bisa juga sangat transparan. Lihat dong, warnanya unik banget, bisa pastel kayak gini juga. Kalau ini punya movement yang berasa banget. Mau bikin realis pun bisa aja. Bisa terlihat kayak foto, tapi bisa juga ngasih glare efek kayak gini. Hasilnya kadang nggak bisa diprediksi. Dan batasannya cuma imajinasi lo. Nah, coba kasih tahu kalau menurut lo apa sih kayak watercolor sendiri. Bareng gue Bill Muhdor, ayo kita ledakin seni di Indonesia. Ini buat semua cewek di luar sana. Gue tunjukin karyanya Antonio Blanco. Tahu cerita yang menarik dari karya ini? Granddaddy itu 11 bulan dalam kandungan. Makanya Beliau melukis lukisan ini untuk menyimpulkan bahwa beliau sangat mengagung-agungkan wanita. lo lihat aja karyanya, begitu elegan dan indah. Lo tau nggak yang cerita lucu di balik ini? Karya dibeli sebagai hadiah buat istrinya Karena beliau sangat mencintai wanita. Bareng gue Bill Muhdor, ayo kita ledakin seni di Indonesia. Ini gue tunjukin leluhurnya seniman Bali, Gusti Nyoman Lempat. Ini jarang banget, seriusan jarang banget. Ini bener-bener yang ngelahirin seniman-seniman yang ada di Bali. Dan harganya gila banget ini karya. Lo buat nyari satu karya aja susahnya setengah mati. Ini ada segini banyak. Ini dia nih orangnya. Dia melukis selama 100 tahun lebih. Bahkan umur 90 sama 100 dia masih ngeluarin karya. Jadi kalau lo nanya ini historical, ini salah satu karya yang punya historical mendalam banget. Bahkan karya yang barusan itu ada di bukunya sekaligus. Gua tunjukin yang lainnya. Nih karya, bisa lo lihat secara langsung. Gimana bro menurut lo tentang Lempat? Ini extraordinary. Lo lihat, bagus banget emang. Laki banget hidup gue hari ini. Bareng gue Bill Muhdor, Gue Mat Mehdar. kita ledakin seni di Indonesia. Ting lihat ini ngaco banget. Ini karya yang bikin polisi. Lo lihat, profesor juga. 12 meter kali 2,5 meter. Ngerjainnya lo tebak berapa lama? Sejam kelar ya. Di tengah bundaran HI. Ini nih, gue tunjukin detailnya. Mungkin polisi sekarang lagi jadi sorotan, tapi ini adalah salah satu contoh di mana polisi bisa jadi teladan kita. Semoga semakin membaik polisi di Indonesia. Bareng gue Bill Muhdor, ayo kita ledakin seni di Indonesia. Ada satu seniman yang dipanggil dengan julukan soul catcher. Artinya seorang penangkap jiwa. Lo perhatiin karya ini. Yang ditangkap adalah jiwanya. Dengan matanya yang ciri khas warna hitam. Kalau lo ngikutin video gue, seharusnya lo udah tahu siapa senimannya. Komen aja di bawah. Yang pasti gue bakal tunjukin lo beberapa jiwa yang ditangkap sama beliau. Gimana keindahannya. Tanya nggak kelihatan, tapi rasanya sangatlah mendalam. Itu dia salah satu maestronya Indonesia. Bareng gue Bill Muhdor, ayo kita ledakan seni di Indonesia.